Pada tahun 1974, di Sanatorium Glennsville di West Virginia, 3 pasien cacat yang dikenal sebagai Hilliker Brothers melarikan diri dari sel mereka dan melepaskan pasien lainnya. Bersama-sama mereka membantai para pelayan dan dokter. 29 tahun kemudian, tepatnya tahun 2003. 9 mahasiswa berniat menikmati musim salju, namun setelah jauh perjalanan mereka tersesat dalam badai salju. Dengan sangat terpaksa mereka pun memutuskan untuk bermalam di rumah sakit jiwa yang dulunya menjadi petaka setelah 3 orang gila lepas dari penjara. Bagaimana keseruan dari kisah ini? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang dokter yang bernama Jordan dan seorang wartawan wanita yang bernama Vanessa, untuk meliput keadaan rumah sakit jiwa yang dimana rumah sakit ini memiliki pasien yang kelainan, bahkan ia memakan tubuhnya sendiri tanpa mempunyai rasa sakit. Setelah itu dokter Jordan menunjukkan data pasien tersebut kepada Vanessa, tanpa mereka sadari ternyata pasien yang bernama Ryan memperhatikan. Saat itu juga Ryan menjambak rambut Vanessa yang lagi lengah. Ternyata Ryan mengambil jepit rambut Vanessa, ia pun sangat senang mendapatkannya. Lalu dokter Jordan memberitahu bahwa itulah 3 pasien yang sangat berbahaya. Mereka ditemukan oleh seorang wanita yang sedang memakan ibu kandungnya sendiri, dan kepolisian berhasil menangkap mereka dan mengurungnya di rumah sakit ini. Setelah mereka pergi, 3 pasien ini pun melihat Ryan yang sedang membuka sel menggunakan jepit rambut Vanessa, karena Ryan belum cukup mahir untuk membukanya. Ia pun menyerahkan jepit rambut itu kepada 3 pasien brutal, berharap mereka bertiga berhasil membukanya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya mereka berhasil membuka sel yang terkunci, lalu mereka pun berjalan perlahan mendekati ruangan penjaga. Lalu mereka pun menyerang penjaga itu, dengan brutalnya, bahkan satu dari mereka menggigit lehernya dan memakan bola mata si penjaga. Mereka langsung keluar dari ruangan itu dan membebaskan tahanan sakit jiwa lainnya. Saat itu juga mereka semua membuat kekacauan di dalam rumah sakit, bahkan membunuh semua pasien yang ada di sana. Mereka juga menangkap Vanessa yang masih ada di sana. Vanessa sangat ketakutan saat mereka ingin menyetrum dirinya dengan strum tegangan yang sangat tinggi. Vanessa pun tidak bisa berbuat apa-apa saat 3 psikopat itu melancarkan aksinya. Setelah dipastikan Vanessa mati, mereka pun keluar dari ruangan, lalu balas dendam kepada dokter Jordan yang telah mengurungnya. Dokter Jordan pun hanya bisa bilang tidak, karena tangan dan kakinya sudah diikat kawat tajam. Dokter Jordan pun akan mati mengenaskan. "29 tahun kemudian, sekelompok pemuda berniat ingin menikmati suasana musim salju yang datang saat itu. Di tengah asiknya bermain, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah berada jauh dari camp, karena malam pun akan tiba. Mereka pun berhenti. Lalu Kenya mengatakan bahwa ada bangunan tua di dekat sini, kita akan memanfaatkannya untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan esok hari. Dengan cuaca yang semakin ekstrem dan badan pun semakin kedinginan, akhirnya mereka semua pun mencari bangunan tersebut. Setibanya mereka di sana, mereka pun langsung memasuki bangunan itu. Setelah mereka beristirahat, Charlie langsung menghubungi porter yang tertinggal di jalan, namun seperti biasa adegan susah sinyal pun terjadi. Setelah itu mereka pun mulai mencari tahu bangunan yang terbengkalai ini. Memasuki setiap lorong-lorong di bangunan tersebut, mereka pun mendapat titik terang saat melihat ruangan dokter. Ternyata bangunan ini adalah rumah sakit yang lama tidak digunakan. Mereka pun masuk ke ruangan tersebut, dan melihat berkas-berkas pasien sakit jiwa yang mempunyai riwayat memakan daging manusia dan memiliki kelainan. Di sini mereka juga mengetahui bahwa rumah sakit ini sudah lama tidak digunakan lagi, tapi mereka belum mengetahui apa yang terjadi hingga rumah sakit ini terbengkalai. Bahkan dilihat dari riwayatnya sudah mencapai 30 tahun tidak beroperasi. Ternyata porter sudah mati dibunuh oleh 3 psikopat itu, dan ternyata psikopat menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat tinggalnya. Melihat ada tamu yang datang ke rumahnya, psikopat pun menggunakan jasad porter untuk memancing mereka, dan akan membunuh mereka semua. Saat itu juga Vincent berniat mencari genset di ruangan basement agar dapat menghidupkan lampu, namun langkah Vincent pun terhenti karena melihat porter. Tidak menyangka bahwa porter telah tiba di tempat ini karena sebelumnya ia tertinggal di jalan. Karena penasaran, Vincent pun memanggilnya. Alangkah terkejutnya Vincent saat mengetahui porter telah mati mengenaskan. Dari situ juga psikopat pun sudah ada di belakang dan langsung menusuk kepala Vincent. Setelah Vincent juga mati, psikopat pun membawa jasadnya untuk dimakan. Lalu di pagi hari, Wouter yang bangun dari tidurnya,
Melihat Xiaoyang Fansen tidak ada di sampingnya, ia pun langsung memberitahu Kenia, namun Kenia menyangka bahwa Fansen mungkin sedang mandi. Lalu mereka membangunkan yang lain sekiranya melihat Fansen yang tidak ada di kamar, namun mereka semua tidak mengetahuinya, karena mereka ingin segera meninggalkan tempat itu. Kenia pun memutuskan terlebih dahulu mencari Fansen dan mereka pun akan membagi dua kelompok untuk mencarinya. Tim Kenia pun mencari di basement, karena sebelum Fansen pergi ia sempat bilang bahwa ia akan ke ruangan basement untuk menghidupkan lampu, sekiranya dapat menemukan Fansen yang mungkin ketiduran di sana. Dan tim Daniel mencari ke lobi, alangkah terkejutnya mereka saat melihat darah yang menempel di kaca. Karena penasaran Daniel pun melihat dari dekat, lalu Daniel pun memastikan bahwa ini bukanlah darah hewan. Beralih ke Walter yang menjelajahi ruangan basement, ternyata ia melihat seorang gede tinggi yang membawa Vincent. Alangkah ketakutannya Walter saat melihat ayam bebnya sudah mati. Menyaksikan hal itu Walter pun bergegas memberitahu yang lain. Setelah Daniel memberitahu mereka bahwa Daniel dan yang lain melihat darah manusia yang menempel di kaca lobi, saat itu juga Walter datang dan memberitahu mereka bahwa Vincent telah mati dibunuh oleh orang yang berwajah seram. Mendengar hal itu mereka pun memastikan jika riwayat yang pernah dibaca tentang 3 orang sakit jiwa itu masih menghuni rumah sakit ini. Saat itu juga mereka dikejutkan dengan jaket yang dilempar. Karena penasaran Kenia pun melihatnya. Alangkah terkejutnya Kenia saat membuka jaket itu ternyata isinya potongan kepala Vincent. Bersamaan dari itu Charlie pun terkena jebakan psikopat yang mengenai tepat di lehernya. Melihat kekasihnya tergantung, Kyle pun membantunya, dengan mendorong kakinya ke atas berharap kekasihnya itu selamat. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Menyaksikan kejadian itu mereka semua pun kabur dan langsung meninggalkan tempat itu, namun sayangnya psikopat telah merusak kendaraan mereka. Dengan inisiatif Akum akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari bantuan sendiri dan bodohnya mereka malah membiarkannya. Kenapa tidak pergi bersama-sama? Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di ruangan dokter, sambil menunggu Akum mendapatkan bantuan. Lalu Daniel mengatakan bahwa kita harus punya senjata untuk berjaga-jaga. Kyle pun mengatakan bahwa di ruangan basement banyak senjata yang bisa kita gunakan. Lalu Daniel, Kyle dan Sarah pun pergi untuk mengambil senjata. Setelah mereka di basement, mereka langsung mencari senjata apapun yang bisa digunakan untuk menjaga diri. Ternyata satu dari psikopat mengikutinya, menyadari bahwa mereka telah diikuti. Mereka pun langsung bersembunyi. Beralih di ruangan dokter, Kenia dan yang lain dikejutkan dengan suara ketuk pintu. Dirasanya itu adalah Kyle. Kenia langsung memastikannya, namun tiba-tiba hampir saja mesin bor mengenai wajah Kenia yang mulus. Saat itu juga psikopat menarik rambut Kenia. Beruntung Bridget menusuk tangan psikopat. Psikopat pun melepaskannya dan pergi dari tempat itu. Lalu setelah mereka mendapatkan persenjataan mereka langsung pergi dari ruangan basement. Malangnya Daniel yang tertinggal di belakang harus tertangkap psikopat. Setelah Daniel tertangkap mereka pun berniat mengeksekusinya lalu mengikat tangan dan kaki Daniel dengan kawat tajam. Beralih ke Kyle yang telah sampai di ruangan dokter, Kyle pun heran melihat pintu ruangan sudah bolong. Ia langsung masuk dan memastikan bahwa para betina baik-baik saja. Setelah di dalam Kyle dan Sarah kebingungan saat Daniel tidak bersama dia, lalu Kyle pun melihatnya keluar namun Daniel tidak juga muncul. Lalu 3 psikopat itu langsung memutilasi Daniel, dengan memotong kulit dadanya. Sungguh Daniel tak kuasa menahan rasa sakit. Mendengar suara teriakan yang begitu kencangnya mereka pun memastikan bahwa Daniel sudah tertangkap, lalu mereka semua pun berniat untuk membantunya dengan cara apapun. Ternyata mereka memotong Daniel hidup-hidup. Daniel pun sangat tersiksa karena mereka tidak membunuhnya tapi membiarkan Daniel hidup dan memotong dagingnya. Lalu mereka mengolah daging Daniel di hadapannya dan memakannya. Sungguh penyiksaan yang sangat pedih. Lalu Kyle terlebih dahulu melihatnya. Alangkah terkejutnya Kyle melihat Daniel yang lagi dipotong hidup-hidup lalu mereka pun memakan dagingnya. Menyaksikan hal itu Kyle pun langsung memberitahu yang lain. Lalu Kyle memberitahu bahwa Daniel sangat tersiksa, bahkan para psikopat memotongnya dan memakan dagingnya. Dengan persenjataan ala kadarnya Kyle dan yang lain pun berniat balas dendam. Daniel yang tak kuat menahan penderitaannya pun akhirnya mati, dan para psikopat makin menikmati kelezatan dagingnya. Namun tiba-tiba Kyle langsung menyerangnya dan 3 psikopat itu pun akhirnya kabur ketakutan. Rencana mereka pun berhasil membuat 3 psikopat kabur ketakutan, dan selama 30 tahun bebas akhirnya 3 psikopat itu kembali lagi ke dalam sel.
Lalu Kyle menyiram sel itu dengan bensin dan ingin membakarnya. Di sini mereka sebenarnya sudah bisa balas dendam kepada 3 psikopat itu karena telah membunuh teman-teman mereka, namun ending yang bikin kesal pun terjadi. Kenya yang merasa tidak tega pun menyuruh Kyle mengurungkan niatnya. Alangkah bahagianya 3 psikopat itu saat Kyle tidak jadi untuk membakarnya. Lalu Kenya mengatakan kita akan memperbaiki motor salju yang dirusak dan akan kita gunakan untuk pergi dari tempat ini dan menyerahkan 3 psikopat itu ke pihak kepolisian. Dengan sangat terpaksa Kyle pun mengikuti perkataan Kenya dan menjaga 3 psikopat itu. Kyle yang kelelahan pun akhirnya ketiduran, dan ternyata psikopat masih menyimpan jepit rambut Vanessa selama 30 tahun. Ia pun menggunakannya kembali setelah mereka keluar dari sel tiba-tiba. Di bawah pimpinan Kenya, mereka semua pun malah beristirahat tanpa melakukan apa-apa. Lalu untuk memastikan Kyle baik-baik saja Kenya memutuskan untuk melihatnya sendiri. Seketika lampu tiba-tiba mati, tentu saja Kenya pun ketakutan dan melihat Kyle sudah tidak ada bahkan pintu sel pun sudah terbuka. Kenya langsung memberitahu yang lain bahwa Kyle dan 3 psikopat itu sudah menghilang. Saat itu juga mereka dikejutkan dengan seorang yang wajahnya ditutup karung, lalu mereka pun berniat melawannya. Setelah orang itu tertangkap mereka semua langsung membunuhnya. Alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui ternyata yang mereka bunuh adalah Kyle yang sudah dipotong lidahnya. Saat itu juga 3 psikopat datang membawa mesin bor, mereka pun langsung kabur ketakutan. Mereka kabur ke salah satu pintu keluar, mereka juga mengganjal pintu itu dengan kayu agar tidak mudah dibuka. Setelah itu Sarah membuka jendela yang dipenuhi tumpukan salju, Sarah langsung menggalinya dan satu persatu dari mereka berhasil keluar, Walter yang belum sempat untuk keluar tiba-tiba. Dengan mesin bor yang menancap di perutnya tentu saja Walter mati dengan sangat tragis. Kenya yang ingin membantu Walter keluar pun sangat ketakutan melihat psikopat telah berhasil membunuh Walter, lalu mereka pun lari meninggalkan tempat itu. 3 psikopat itu mengejarnya menggunakan motor salju, dan mengelilingi mereka. Setelah itu salah satu psikopat menangkap Bridget dan memukul Kenya, lalu psikopat pun menyeret Bridget. Beruntung ia membawa pisau dan langsung menusuki psikopat itu hingga psikopat pun melepaskannya. Setelah berhasil lepas dari psikopat ternyata satu lainnya datang dan langsung melindas Bridget. Psikopat langsung menggas motor salju itu dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga akhirnya Bridget tewas dengan sadis. Menyaksikan hal itu Sarah pun sangat sedih melihat Bridget telah mati, lalu Sarah pun pergi dari tempat itu sampai pagi menjelang psikopat tetap memburu Kenya. Sungguh sangat melelahkan namun Kenya berusaha kabur semampunya. Tiba-tiba Sarah muncul dan memukul psikopat sampai psikopat terjatuh, namun mereka bukan membunuhnya malah memilih pergi. Mereka sangat senang karena berhasil selamat dari tempat mengerikan itu, tanpa mereka sadari kawat tajam telah terbentang menghalangi jalannya, hingga akhirnya kawat tajam itu mengenai tepat di lehernya, hingga mereka berdua tewas dengan kepala yang terpisah dari badan. Dan psikopat langsung membawa potongan kepala itu untuk dimakan lalu psikopat pun pergi. Bisa kita lihat ternyata Akung masih hidup dan terlihat depresi, karena menyaksikan temannya terbunuh mengenaskan, bahkan Akung tidak sadar bahwa ia telah sampai di jalan yang tidak jauh dari perkotaan, lalu film pun selesai. Makna yang dapat diambil dari kisah ini adalah, berhati-hatilah jika berpergian karena bisa saja bahaya datang, dan kompaklah agar kita berhasil.